Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Informasi lain yang ada kaitannya Bapak Ibu termasuk dalam hal perekrutan honorer, CPNS, P3K, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya, tetap dilindungi Tuhan, dan Bapak Ibu murah rejeki. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi, di mana informasi ini merupakan informasi penting dan info terkini. Ini merupakan satu perhatian DPR RI kepada Bapak Ibu honorer atas pengabdiannya di masa pandemik. Yaitu honorer non-ASN bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau bisa diangkat menjadi ASN karena pengabdiannya di masa pandemi COVID. Bapak Ibu, inilah pernyataan Komisi 9 DPR RI akhir-akhir ini. Simak videonya Bapak Ibu, jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Tenaga honorer ini diprioritaskan diangkat menjadi aparatur sipil negara. DPR mengatakan banyak jasanya ketika pandemik. Ikuti informasinya Bapak Ibu. Banyak sekali jasa tenaga honorer kepada negara yang sudah mengabdi puluhan tahun dan menjadi salah satu andalan instansi daerah. Tapi masih banyak sekali tenaga honorer yang jauh dari kata sejahtera karena mendapatkan gaji yang begitu miris dan memprihatinkan. Dari tahun ke tahun, tenaga honorer selalu meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib mereka yang sudah bekerja selama puluhan tahun di negeri ini. Namun sampai saat ini, nasib tenaga honorer belum jelas sama sekali. Apalagi ada isu penghapusan tenaga honorer. Nah, oleh karena ini Bapak Ibu, maka DPR RI, dalam hal ini Komisi 9 DPR RI, mengatakan bahwa pengabdian Bapak Ibu honorer ini tak ternilai harganya. Oleh karena itu, maka jasa Bapak Ibu honorer ini dihargai dengan diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Untuk mengapresiasi tenaga honorer, anggota DPR Komisi 9 Nihayatul Wafiroh ingin agar pemerintah mengangkat tenaga honorer ini menjadi aparatur sipil negara. Nihayatul ingin pemerintah bisa mengangkat tenaga honorer untuk menjadi aparatur sipil negara, baik diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, dan atau pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Nihayatul menyorot tenaga honorer dari sektor kesehatan yang sudah mempunyai banyak sekali jasa kepada Indonesia di kala pandemi dulu. Nah, ini Bapak Ibu ya, satu hal yang disorot oleh Nihayatul Komisi 9 DPR RI, yang mana tenaga honorer ini dari sektor kesehatan sudah mempunyai banyak sekali jasa kepada Indonesia di kala pandemi dulu. Para tenaga kesehatan ini rela bekerja 24 jam tanpa henti, sampai banyak yang kehilangan nyawanya. Maka dari itu, Nihayatul meminta pemerintah mengangkat tenaga honorer kesehatan menjadi yang diprioritaskan dalam hal pengangkatan menjadi PNS maupun P3K. Jadi, pengangkatan tenaga honorer kesehatan menjadi aparatur sipil negara ini, baik PNS maupun P3K, merupakan reward agar kehidupan para honorer kesehatan ini menjadi lebih terjamin. Beliau mengatakan bahwa kita bisa mengangkat menjadi paling tidak aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, ini juga berlaku untuk PLKB, yaitu petugas lapangan keluarga berencana, kata Nihayatul.
Sebagai anggota dewan, Nihayatul ingin formasi-formasi yang sudah ada bisa tetap diinformasikan dengan baik sehingga tidak mengalami tumpang tindih dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Sebagai anggota dewan, Yayatul ingin agar formasi-formasi yang sudah ada bisa tetap diinformasikan dengan baik sehingga tidak mengalami tumpang tindih dengan kebutuhan yang ada sekarang di lapangan. Nah, ini betapa besar perhatiannya Bapak Ibu ya kepada Bapak Ibu honorer yang sudah mengabdi dan tanpa mengenal lelah, apalagi pengabdian yang tak ternilai di masa pandemi COVID. Jadi suatu hal yang wajar kalau ini memang dihargai, ya tentunya kalau ya tidak ada Bapak Ibu honorer yang membantu pemerintah dalam hal pandemi ini, tentunya tugas negara tidak bakal bisa terlaksana dengan baik. Jadi wajar kalau seandainya bisa dihargai dengan diangkat menjadi aparatur sipil negara maupun P3K. Menurut Nihayatul, karena tenaga honorer gajinya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, kemudian provinsi dan BLUD, maka dari itu pemerintah harus hadir dan menjadi jembatan kepada tenaga honorer untuk apa yang menjadi kebutuhan mereka. Honorer itu kan yang namanya biayanya kan dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada juga dari pemerintah provinsi dan ada juga dari BLUD dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita jembatani kebutuhannya seperti apa. Ini kata Ninik. Nihayatul berharap agar masalah tenaga honorer ini benar-benar bisa dibicarakan dengan sebaik-baiknya agar tidak menjadi masalah yang pelik di kemudian hari. Menurut Nihayatul, jangan sampai pemerintah mencari lowongan tenaga honorer yang baru, tapi melupakan tenaga honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Nah, ini artinya Bapak Ibu, bahwa Komisi 9 DPR RI dalam hal ini Nihayatul menyampaikan kepada pemerintah agar honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ini supaya diprioritaskan menjadi prioritas utama dalam hal pengangkatan atau perekrutan ASN baik PNS maupun P3K. Atau kita mempertahankan yang lama dengan kualitas yang tidak bagus sehingga melepaskan yang baru dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, ini yang perlu terus kita lakukan, lanjut Nihayatul. Tentu kabar ini akan menjadi kabar baik bagi para tenaga honorer yang sudah berjuang tanpa kenal lelah di saat Indonesia diserang oleh pandemi pada tahun yang lalu. Jadi ini informasinya Bapak Ibu. Kiranya hal ini bisa menjadi kenyataan dalam waktu yang cepat sehingga Bapak Ibu berubah dari status honorer menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Demikian informasinya, kurang lebih dalam perpensan mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.